نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah. Hadirin pada kesempatan pada kesempatan malam hari ini dalam terangan riyen nama saya Ibrahim dari Sragen, tetangga Ustaz Yusuf rahmatullah. Kakaipun Ustaz Yunus dari dalam menika masih pun Ustaz Yunus masih ipar. Nah, dalam kesempatan kali punika wabilih menawi Ustaz Yunus kita dereng saged hadir badali Ustaz Yusuf kita dalam badali Ustaz Yunus dalam kesempatan kali punika. Ya, alhamdulillah Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingapunten bahasanipun campur. Amargi nenten daerah kampung mereka ginane bahasa Jawa, tapi ini kebetulan wonten daerah kita Mas ini bahasa Jawa belum bisa atau sedikit-sedikit gitu ya. Ini untuk menyesuaikan, saya akan usahakan berbahasa Indonesia meskipun bahasa Indonesia itu ada awal dari turut kalau ya. Amargi pun kulintun dan kampung mereka akan bahasa Jawa. Para bapak, para ibu, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita membahas terkait dengan kitab sifat salat Nabi. Yani hadis ini adalah kumpulan yang isinya adalah 40 hadis. 40 itu belum tentu 40 itu bisa 41, 42. Makanya dikumpulkanlah menjadi kitab Al-Arba'un dalam apa? Fi sifati sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengumpulkan hadis-hadis ini yaitu beliau Al-Ustaz Abu Zaidan. Di sini disebutkan Al-Fakir Al-Arabi Amalahullahu bilutfihil khafi. Itu yang dimaksud ya Ustaz Abu Zaidan. Kenapa? Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang jumlahnya 40 dalam satu materi. Ini kalau istilahnya pun kitab seperti ini namanya juz. Juz itu artinya adalah bagian. Ini kitab yang isinya membahas bagian-bagian tertentu. Nah, ini membahas tentang sholat. Sebenarnya kalau Abu Zaidan sendiri dalam kitab-kitab beliau membahas tidak hanya dalam masalah sholat saja, tapi 40 hadis puasa, 40 hadis dalam masalah nikah, 40 hadis. Ada sudah beberapa kitab yang beliau kumpulkan hadis-hadisnya, mungkin sebagian sudah ada catatannya di awal atau di bagian akhir gitu nih. Nah, terkait dengan sholat ini sebelum kita bahas hadisnya, inti dari sholat itu salah satu tujuannya adalah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Jadi tujuan orang melaksanakan ibadah sholat itu adalah untuk menyelisihi orang Yahudi. Harapannya apa? Harapannya kalau dalam sholat yang merupakan ibadah mahdoh itu bisa menyelisihi orang Yahudi, lah nanti di luar sholat dalam masalah berpakaian bisa menyelisihi orang-orang Yahudi. Lah nanti harapannya tidak dalam masalah berpakaian saja, di dalam masalah menggunakan produk-produk itu pun kita berusaha untuk menghindari produk-produk miliknya orang-orang Yahudi. Salah satu contoh terkait dengan sholat itu kan diawali dengan istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Kalau kita tahu terkait dengan kenapa arah kiblat itu menghadap ke arah Masjidil Haram, padahal awal adanya syariat sholat itu kan sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis.
mungkin sudah dijelaskan oleh Ustaz Yusuf rahmatullah terkait hal ini. Jadi kenapa sholat itu menghadap ke arah kiblat yang menghadap ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah? Itu rentetannya dulu awalnya ketika ada syariat sholat. Nah, tatkala Nabi SAW masih ada di kota Makkah, itu masih bisa disiasati sholat itu bisa menghadap ke Ka'bah, bisa menghadap ke Baitul Maqdis. Karena letaknya kalau di Mekah sama di Baitul Maqdis itu kan arahnya utara, sehingga Nabi sholat di selatan Ka'bah itu bisa sholat menghadap Ka'bah dan bisa sholat menghadap Baitul Maqdis. Nah, lantas tatkala Nabi SAW hijrah di kota Madinah, padahal Madinah itu letaknya di antara Baitul Maqdis dan Masjidil Haram. Kalau mau sholat dari Madinah, mau sholat menghadap ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah, itu menghadapnya ke selatan. Sehingga kalau sholatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis, otomatis membelakangi Ka'bah. Lah, apalagi waktu itu ketika Nabi hijrah di kota Madinah bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dari apa? Dari Bani Qainuqa, dari Bani Quraidah dan dari Bani Nadir. Ini tiga golongan Yahudi yang sangat besar pada saat itu. Nabi bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Lantas Nabi SAW itu merasa risih arah kiblatnya dalam ajaran Islam di awal-awal itu menghadap arah kiblatnya sama dengan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi mereka itu menyembah menghadap ke arah Baitul Maqdis juga di tembok ratapan yang sampai sekarang masih digunakan untuk tempat peribadatan orang Yahudi. Nah, karena ada kesamaan itu, lantas orang-orang Yahudi itu menghasut umat-umat Islam yang pada saat itu imannya lemah itu goyah. Terus ajaran Muhammad hanya ajaran tiru-tiruan saja. Arah kiblatnya buktinya sama. Berarti ajaran Muhammad itu hanya meniru ajaran kami. Kami pendahulu, berarti kami yang benar. Nah, sehingga pada saat itu umat Islam yang imannya mulai goyah, yang imannya tipis itu sudah mulai goyah, sehingga terhasut dengan omongan orang-orang Yahudi tadi. Lantas meminta kepada Allah supaya arah kiblatnya itu dihadapkan kemana? Ke arah Ka'bah. Makanya dalam surat Al-Baqarah ini dijelaskan, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh benar-benar kami telah melihat engkau wahai Nabi Muhammad telah membolak-balikkan wajahmu ke langit, maksudnya meminta, menengadah dalam berdoa kepada Allah supaya arah kiblatnya itu dipindah ke Masjidil Haram. Falanwalliyannaka kiblatan tardoha. Lah, tapi apakah doa Nabi itu lantas langsung dijabah? Sejak meminta langsung dijabah? Tidak. Dijabahnya itu setelah 16 bulan atau 17 bulan meminta kepada Allah. Dari situ pelajaran penting apa? Nabi saja yang sudah jelas-jelas maksum, mustajabud doa, itu ketika meminta kepada Allah tidak langsung dijabahi. Artinya setiap doa itu pasti ada prosesnya. Kalau kita meminta kepada Allah sekali, dua kali, yang ketiga sudah bosan. Ya Allah, kula nyuwun kados wingi. Nah, ibaratnya ngoten, saking bosannya itu sampai seperti itu berdoa. Dan itu tidak pantas. Karena Nabi saja yang mustajabud doa itu meminta kepada Allah dalam waktu 16 bulan baru diijabah. 1 tahun lebih 4 bulan itu baru diijabah oleh Allah. Nah, lantas dari ijabah itu tadi Nabi SAW awalnya waktu itu sholat asar menghadap ke Masjidil Aqsa di 2 rakaat terakhir. Jadi 2 rakaat pertama menghadap ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, 2 rakaat terakhir itu berbalik 180 derajat kan dari arah utara. Kalau dari Madinah itu kan dari arah utara menghadap ke arah selatan. Jadi posisinya itu berputar. Nah, makanya ada di Madinah itu namanya Masjid Qiblatain. Yang nanti nyendak umroh di Masjid Qiblatain, masjid 2 arah kiblat, karena pada masjid tersebut itu
ada 2 kali arah kiblat dalam suatu sholat, maka disebut dengan masjid kiblat. Nah, lantas dari arah kiblat itu tadi, perpindahan sholat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu membuat orang Yahudi juga menghasut umat Islam. Tuh, ajaran Muhammad, agama kok pelin-pelan. Sudah nyaman menghadap ke Baitul Maqdis, mengikuti ajaran kami, kok tiba-tiba pindah. Yang imannya mulai lemah pada saat itu juga terhasut lagi dengan omongan orang Yahudi tadi, sehingga berpindah dari agama Islam, berpindah kembali kepada agama nenek moyang mereka. Ada yang kembali ke Yahudi lagi, ada yang kembali ke agama agama jahiliyah mereka, pada kesyirikan dan kemusyrikan. Maka dari situ ketika kita sholat gitu ya, sekali-kali lah gitu, sesekali boleh ketika kita sebelum takbiratul ihram itu sambil membayangkan ini loh, dulu arah kiblat yang sekarang dijadikan arah kiblat umat Islam dulu itu menjadi filter atau pemisah yang imannya kuat, betul-betul ikut kepada Nabi, sami'na wa ata'na, tidak peduli dengan hasutan orang-orang Yahudi. Tapi orang yang imannya lemah, dengan adanya arah kiblat ini tadi, itu membuat agamanya goyah, lantas akhirnya terhasut dengan omongan orang Yahudi. Dengan memikirkan seperti itu, insya Allah sholat kita itu akan bisa menjadi lebih khusyuk. Karena apa? Usaha kita sholat menghadap ke Baitul Maqdis dulu, ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah, itu dulu pernah menjadi filter atau penyaring bagi orang yang imannya kuat, itu tetap ikut Nabi. Yang imannya lemah itu hanyut dengan hasutan orang-orang Yahudi. Betul, pas sholat betul, ajeng takbiratul ihram sambil membayangkan seperti itu. Tapi ampun dangu-dangu, mungkin sholat ya sambil membayangkan seperti itu. Maka insya Allah, sholat kita itu tujuannya dari mulai arah kiblat itu sudah dengan tujuan apa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Nah, makanya kalau kita dalam sholat itu bisa sampai menghayati ke situ, insya Allah di luar sholat cara berpakaian kita jangan sampai keliru orang ini. Di luar sholat kita dalam masalah produk-produk kita berusaha untuk menghindari orang-orang produknya orang-orang Yahudi. Itu sampai ke arah situ. Nabi mengajarinya dari syariat sholat. Karena kadang-kadang kita itu sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Sholat nggak mawon, sehingga tidak ada rasa yang mendalam saat sholat kita. Itu pentingnya kita menanamkan di dalam menghayati, menjalankan ibadah sholat itu betul-betul iqamatus sholat. Makanya dalam ayat Al-Quran tidak ada usolah itu tidak ada, tapi iqamatus sholat, menegakkan sholat. Apa itu menegakkan sholat? Itu kalau para ulama mengatakan ada ala atami, melaksanakan sesempurna mungkin, artinya sampai kepada penghayatan dalam masalah sholat itu tadi. Tujuan sholat itu salah satunya begitu. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi, itu banyak sekali terkait dengan hikmah sholat. Salah satu contoh misalnya terkait dengan sholat jamaah. Sholat jamaah itu kalau kita hayati, kalau kita pahami, ternyata manfaatnya itu sangat luar biasa. Salah satu pelajaran penting ketika orang sholat berjamaah sudah sampai masuk ke dalam masjid, itu sudah masuk kepada wilayatus syariah. Wilayatus syariah itu bagaimana? Wilayah yang berhubungan dengan syariat. Artinya tidak boleh orang mengambil sendal saudaranya atau mendolimi saudaranya, karena sudah dalam masuk wilayatus syariah. Sehingga kalau orang paham ketika dalam sholat itu sudah memasuki wilayatus syariah, maka di luar sholat dia pun juga akan menjalani syariat Islam. Artinya kalau misalkan bekerja tidak korupsi waktu, kemudian masuk jam sekian, pulang jam sekian, yaitu dia akan menyempurnakan sesuai dengan aturan yang ada. Itu disebut dengan wilayatus syariah. Lah nanti masuk ke masjid itu masuk kepada wilayatul haqiqah, wilayah hakikat. Hakikatnya seorang hamba
pangkat dunia itu kalau sudah masuk masjid kan sudah lepas lagi. Kan tidak khusus kalau saf awal untuk pejabat, kan enggak. Semuanya berhak untuk menempati saf awal dan jabatan-jabatan duniawi itu sudah lepas. Artinya apa? Ketika kita sholat berjamaah itu kita selalu menanamkan bahwasanya kita semuanya itu statusnya sama. Statusnya adalah hamba Allah yang satu sama lain itu tingkatannya derajatnya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling tinggi tingkatannya di hadapan Allah derajatnya adalah orang yang paling takwa. Dan nanti ketika sudah takbiratul ihram memasuki sholat Allahu Akbar, itu masuk kepada wilayatul ahkam, wilayah yang berhubungan dengan hukum. Hukum itu bagaimana? Nah nanti kalau kita sholat mungkin ada yang sebagian takbiratul ihramnya segini, ada yang atasnya lagi, ada yang nanti ketika saat i'tidal itu ada yang sedekap, ada yang lurus lagi. Maka kita memasuki wilayatul ahkam ini karena antara satu dengan yang lain itu punya landasan sendiri-sendiri dan memiliki hujah yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Kita harus berlonggar-longgar. Oh, mungkin dia saudara semuslim saya, beda urusan masalah ini tidak apa-apa. Yang penting urusan akidah kita tetap bersama. Sehingga kita tanamkan apa? Kalau para ulama mengatakan amilna bima tafaqna. Yang kita sepakati kita jalankan bersama-sama. Wa'tadarna bima ikhtalafna. Sesuatu yang kita perselisihkan ya kita saling berlonggar-longgar. Nanti sehingga ketika di luar sholat mungkin ada yang ikut organisasi ini, ikut organisasi. Selama masih berpegang teguh dengan kitabullah, dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah SAW, maka kita adalah bersaudara. Itu kalau kita memahami hakikat sholat berjamaah. Jadi kalau sudah sholat takbiratul ihram sampai selesai salam itu masuk wilayatul ahkam. Artinya kita dalam masalah hukum fiqhiyah berbeda-beda tidak masalah, asalkan kita tetap tasfiyatus sufuf, merapatkan shaf, bersatu antara umat Islam itu tidak boleh bercerai-berai. Dan nanti kalau sudah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sudah masuk kepada apa? Wilayatul ma'rifah, wilayah di mana kita ma'rifah, saling mengenal. Jadi bukan hanya sekedar mengenal nama, oh sebatas oh ini saudara saya si fulan, tinggalnya domisilinya di sini, dia keluarganya putranya ada sekian, tidak. Tapi wilayatul ma'rifah itu ketika kita sudah salam, tengok kanan dan tengok kiri, mengetahui kondisi saudara kita. Mungkin ada yang setelah selesai sholat berdoa sampai menangis. Oh ternyata dia ada kebutuhan, misalkan menanggung tanggungan hutang, atau mungkin dia menanggung keluarga yang sedang sakit. Maka dengan seperti itu kita bisa saling mengenal. Paling tidak kalau kita tidak bisa membantu secara material gitu ya, secara finansial, kita bisa mengarahkan. Oh kamu kalau mau saya kasih solusinya begini. Kalau kita tidak bisa membantu, paling tidak dengan doa, kita doakan saudara kita. Maka dengan seperti itu, ketika kita memahami, oh sholat jamaah itu ada wilayatul syariah, ada wilayatul haqiqah, ada wilayatul al-ahkam, ada wilayatul ma'rifah, kita akan bisa menerapkan di luar sholat kita. Nah, sehingga ketika di luar sholat mengetahui saudara kita, oh butuh dibantu, kita bisa membantu apa? Saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di daerah sekitar kita yang dizalimi, kita bisa ikut andil dengan apa? Memahami hakikat sholat berjamaah. Gitu nih. Nah sekarang kita akan membahas bahwasanya sholat itu kalau kita pahami sebenarnya hakikatnya adalah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Monggo kita bebon hadis yang ke-36, as-salatu ala nabi. Iki wono di muka dimana? Muka dimana? Iya betul apa-apa. Biasanya kan dong
di sarang-sarang apa bebas. oh bebas ya ini kita sarang-sarang kalian ngelatih niki lisan supaya sebutan telu kalian misalnya pun ngantuk nih ical ngantuk ngoten gitu. Karena kalau kita membaca Al-Quran bisa rutin kan dengan kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran kan bukan asing. Tapi kalau kita membaca hadis itu kadang-kadang kagok karena apa? Jarang atau tidak terbiasa sehingga perlu membiasakan seperti itu. Mungkin kalau metodenya tidak sama maaf kali Yusuf tadi ini pakai metode yang saya pakai di kampung-kampung seperti itu. Nah, kita baca dulu bersama-sama hadis yang ke-36 as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah sarang-sarang ini. An Ka'b bin Ujrata qala ala uhdi laka hadiyatan sami'tuha minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qulna ya Rasulullah kaifa as-salatu alaikum ahlal baiti fa inna allaha qad 'allamana kaifa nusallimu alaikum qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Muttafaqun alaihi wa fi lafzi wa barik wa libni Khuzaimata kaifa nusalli alaika idza nahnu sallaina alaika fi salatina. Alhamdulillah. Jadi setelah bacaan tasyahud terus duduk tasyahud, setelah itu membaca sholawat kepada Nabi. Jadi tasyahud itu bisa diistilahkan ya posisi duduk, entah itu pada rakaat kedua atau rakaat keempat. Kalau itu sholat rubaiyah, kalau sholatnya maghrib itu berarti rakaat kedua dan ketiga. Posisi seperti itu bisa dikatakan tasyahud. Tapi tasyahud itu bisa juga berupa doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu yang pada hadis 32 itu disebut dengan tasyahud. Nah, setelah kita bahas terkait
terkait dengan tasyahud, maka kita bahas membaca sholawat. Dan ini nanti akan saya hubungkan bagaimana memahami ketika kita membaca sholawat itu untuk supaya kita menyelisihi orang-orang Yahudi. Ini akan saya jelaskan perkataannya. An-Ka'b bin Ujrah, dari Ka'b bin Ujrah qala berkata, ala uhdilaka, mau tidak saya kasih hadiah kepada engkau, hadiatan, sebuah hadiah yang sami'tuha, aku mendengarnya, minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ka'b bin Ujrah itu ingin memberikan hadiah kepada siapa? Kepada muridnya dari kalangan tabi'in. Untuk apa? Untuk diberikan sebuah hadiah, tapi hadiahnya itu bukan bentuk apa ya, istilah itu barang, tapi bentuknya itu adalah ilmu. Makanya hadiah yang paling utama, kalau di dalam riwayat yang lain ada sebuah riwayat yang dhaif, afdhalus shadaqati, sebaik-baik sedekah atau hadiah itu adalah ayyata'allamal mar'ul muslimu ilman. Ada seorang muslim belajar ilmu agama, summa yu'allimu akhahu, kemudian mengajarkan kepada saudaranya muslim. Itu adalah sebuah hadiah. Makanya di sini ini yang disebut hadiah itu apa? Hadiah itu adalah ilmu yang didapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan bacaan sholawat saat sholat. Jadi hadiah itu wujudnya macam-macam. Hadiah itu bisa jadi wujudnya materi atau bisa jadi wujudnya non materi. Apa itu? Ilmu. Ilmu itu adalah sebuah hadiah. Dan sebaik-baik hadiah itu adalah ilmu. Kalau menurut riwayat tadi, riwayat yang dhaif ini. Maka di sini di kasus majelis ini saya berikan hadiah. Hadiahnya apa? Ya, ilmu-ilmu yang saya sampaikan kepada masyarakat. Nah, nanti jenengan bisa kasih hadiah ini kepada siapa? Kepada mungkin ya orang-orang yang di rumah yang tidak hadir di majelis ini gitu. Yang namanya hadiah itu apa tuh? Hadiah itu kalau orang memberi itu dengan sukarela, yang menerima itu menerimanya dengan senang hati. Makanya kalau kita menuntut ilmu belajar ini itu masih merasa berat, berarti ya kaya dene diparingi hadiah tapi abot nompone. Nah, padahal kan seharusnya kalau menerima hadiah itu senang lagi. Umpama antri we, berarti ansal sembako, antri we direwangi gitu. Nah itu karena wujudnya materi, karena kita belum bisa memahami bahwasanya hadiah itu tidak harus wujudnya materi. Dan sebaik-baik hadiah itu adalah ilmu. Kalau kita bisa memahami seperti ini, ngaji ini insya Allah semangat. Karena apa? Akan diberi hadiah. Hadiahnya apa? Ilmu. Tapi kalau kita belum bisa memahami hadiah itu hanya berupa materi saja, yang non materi seperti ilmu gini ini, ya belum bisa dianggap sebagai hadiah. Belum bisa memahami itu adalah hakikatnya sebenarnya adalah hadiah. Di sini ini Ka'b bin Ujrah itu ingin menyampaikan kepada muridnya, mau tidak saya kasih hadiah, tapi hadiahnya non materi. Hadiahnya apa? Ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus isinya, kulna kami para sahabat waktu itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifas sholatu alaikum, bagaimana cara membaca sholawat kepada kalian? Kalian di sini ini adalah keluarganya Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana membaca sholawat kepada keluarganya Nabi itu bagaimana? Kalau di riwayat Ibnu Khuzaimah yang bawah itu kaifan nusolli alaika, bagaimana membaca sholawat kepada engkau ya Rasulullah. Tapi kalau yang riwayat sebelumnya kaifas sholat kaifan nusolli kaifas sholatu alaikum, bagaimana membaca sholawat kepada kalian. Kalian di sini adalah ahlul bait. Keluarga Nabi itu siapa? Keluarga Nabi itu ada bermacam-macam. Ada yang sifatnya yang pertama al-khassah. Keluarga Nabi secara khusus, secara khusus itu siapa? Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan dan Husain. Itu adalah keluarga Nabi, disebut keluarga yang al-khassah. Tapi juga ada yang sifatnya itu yang kedua,
ahlu tahrimi zakat. Jadi keluarganya Nabi yang haram untuk mendapatkan zakat. Nah, siapa yang tidak berhak untuk mendapatkan zakat? Yaitu adalah Bani Hashim dan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Dua kabilah ini atau dua bani ini termasuk keluarga besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada juga yang ketiga, keluarga Nabi yang apa? Yang sifatnya itu adalah al-ammah, yang umum. Jadi ada yang khusus, ada yang dimaksud ahlu tahrimi zakat, yang haram untuk mendapatkan zakat, dan yang ketiga adalah yang umum. Siapa yang umum itu? Keluarga Nabi yang umum itu adalah para istrinya dan keturunan-keturunannya. Di para istrinya itu juga termasuk keluarganya Nabi. Makanya dulu ada salah satu istri Nabi yang bernama Saudah, istri tertua Nabi setelah Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah itu terus menikah lagi dengan istri yang kedua namanya Saudah. Nah, Saudah binti Zam'ah waktu itu sudah mulai tua. Nah, sudah mulai tua otomatis kan ya nopo-nopone ya mulai pun logro kabeh, ibaratnya kan semakin tua kecantikannya semakin pudar. Nah, karena merasa Saudah ini merasa kok Nabi tidak seperti dulu lagi. Hanya perasaan. Jangan-jangan Nabi habis ini menceraikan saya. Lah kekhawatiran itu akhirnya membuat Saudah ini merasa nanti kalau saya diceraikan bagaimana. Kekhawatiran itu muncul. Lantas memberikan hadiah giliran malamnya. Jadi kalau Nabi itu kan menggilir setiap malamnya itu kepada istrinya ini. Nanti malam berikutnya kepada istrinya ini. Gitu. Tapi kalau sesekali ya memang dalam waktu sesore itu Nabi kadang-kadang menggilir semua istrinya, tapi tidak sampai berhubungan suami istri, hanya bercumbu. Jadi pada dasar keluar kepada istri-istrinya Nabi. Istrinya Nabi ada berapa? 9. Ada 11 gitu. Ada 11 terkumpul dalam satu kata. Khasma'a jazar sihah. Kha Khadijah sin khasma jazar sihah itu bahasa Arab. Khasm itu daun selada, ma'a bersama, jazar itu wortel, sihah menyehatkan. Tapi itu hanya untuk menghafalkan nama-nama istri Nabi. Jadi bukan berarti istri Nabi berarti sayuran badan, tapi ini hanya untuk mempermudah dalam menghafalkan. Khadijah, Saudah, Mine Maimunah, Ain Aisyah, Jim Juwairiyah, Zain ini enten kalih Zainab binti Jahsin kalih Zainab binti Khuzaimah, Romlah, Syihah, Sofiyah, Hak Hafsah, Hak Hindun, Ummu Salamah. Berarti ada 11. Jadi Nabi pada saat itu menggilir istrinya satu persatu sampai masuk waktu maghrib itu bermalam di rumah siapa yang menjadi gilirannya. Karena apa? Kalau nunggu 11 hari, ya istrinya kan dia tetap pengen kepanggil kan. Nah, kalau menunggu 11 hari, giliran jatuh lagi 11 hari berikutnya kan terlalu lama. Maka keadilan Nabi SAW itu kadang-kadang menggilir setiap sore pada dasar sampai maghrib itu untuk 11 istrinya. Dan di waktu maghrib itu bermalam di giliran istri yang jatah malamnya itu diberikan kepada siapa. Misalkan jatuh pada Aisyah, ya Aisyah, besok kepada siapa lagi. Tapi dasar sampai maghrib itu durasi yang sesaat itu untuk bergilir kepada semua istrinya, hanya untuk berjumpa rayu tapi tidak berhubungan suami istri. Nah, gilirannya Saudah itu diberikan kepada Aisyah karena apa? Karena khawatir kalau diceraikan oleh Rasulullah. Tapi itu hanya perasaan saja, bukan berarti Nabi menceraikan istrinya yang sudah tua, enggak. Hanya perasaan saja. Supaya apa? Supaya Saudah ini tetap bisa dianggap sebagai istri Rasulullah. Karena kalau menjadi istri Rasulullah, pertama jadi ahlu baiti Nabi, keluarganya Nabi. Yang kedua, mendapatkan julukan atau gelar Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Nah, kalau orang beriman masuk surga, ibunya otomatis dimasuk ke dalam surga.
Maka itulah zaman dulu perjuangan istri Nabi itu luar biasa, merelakan egoisme itu sifat kadang-kadang nafsunya hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada hadis ini. Berarti bagaimana membaca sholawat kepada kalian keluarganya Nabi? Yang dimaksud apa? Bisa jadi keluarganya khusus, keluarga yang ahlu tahrimi zakah tadi, atau kepada ahlu bait Nabi secara umum, diantaranya adalah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah terus fa'innallaha qad alamana, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajari kami kaifa nusallim alaikum, bagaimana membaca salam kepada keluarga Nabi. Kalau membaca salam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, kan mau diajari. Nah, lantas bagaimana membaca sholawat? Qulu, kalian bacalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ini doa sholawat itu yang dibaca ini. Nah, kalimat pertama adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikan sholawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, apa yang dimaksud dengan sholawat? Sholawat, ya Allah berikanlah sholawat kepada Muhammad. Sholawat Allah kepada Nabi Muhammad itu apa? Di dalam syarah ini dijelaskan sana'uhu alaihi, ujian dari Allah kepada Nabi. Nah, lantas bagaimana kalau ujian Allah kepada Nabi? Ujian Allah kepada Nabi yang itu diucapkan di hadapan malaikat. Nah, lantas bagaimana salawat malaikat kepada Nabi? Kalau salawat malaikat kepada Nabi itu adalah dengan doa. Salawat dari malaikat kepada kita itu adalah doa. Tapi kalau salawat Allah kepada Nabi itu adalah sebuah pujian. Bedanya seperti itu. Tapi kalau salawat salawat malaikat kepada kita, bisa malaikat kita mendapatkan salawat dari malaikat, kok bisa? Dengan apa? Dengan kita sholat menunggu imam, itu malaikat akan selalu senantiasa membacakan salawat kepada kita dengan mendoakan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia, malam yuhdis, selama belum hadas, atau malam yang takil, selama dia belum berpindah dari tempat duduknya, itu masih mendapatkan doa dari malaikat itu. Nah, tapi kalau salawat Allah kepada Nabi apa? Ujian yang Allah ucapkan di hadapan para malaikat. Yang kedua, kata-kata ala Muhammad, boleh tidak ditambahi dengan sayyidina? Kalau di dalam syarah ini, kalau dalam syarah ini dijelaskan bahwasanya sebaiknya kalau untuk membaca sholawat sesuai dengan riwayatnya. Kalau riwayatnya, karena kan hadisnya itu shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana saya sholat. Berarti sholatnya itu harus sesuai, artinya bacaannya sesuai. Memang ada hadis yang menunjukkan ana sayyidu waladi Adam, saya itu adalah sayyid, seorang tuan atau seorang tuan dari Bani Adam, keturunan Nabi Adam. Ana sayyidu waladi Adam, Nabi mengatakan saya itu adalah sayyid dari keturunan Bani Adam, itu ya saya. Maka dari situ sebagian muslimin itu menganggap bahwasanya ketika membaca sholawat ditambahi dengan ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kalau melihat dari hadis shollu kama ra'aitumuni usolli, maka dalam sholat itu sesuai bacaan dengan hadisnya. Tapi kalau di luar sholat boleh ditambahi dengan sayyidina. Misalkan saya mulai ceramah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, terus dilanjutkan dengan baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam memulai pengajian itu boleh ditambahi dengan sayyidina. Tapi kalau di luar, kalau di dalam sholat harus sesuai dengan hadis Nabi. Karena hadisnya Nabi tidak ada sayyidinanya, maka ya kita tidak usah menambah dengan sayyidina. Kalau di antara saudara muslim kita ada yang membaca sayyidina, ya tidak perlu kita salahkan. Karena apa? Mungkin landasannya adalah hadis tadi, ana sayyidu waladi Adam,
saya adalah sayyid atau tuan dari anak keturunan Nabi. Jadi kita kembali ke tadi, kalau kita sudah bahas sholat itu terkait dengan bahasan-bahasan fikih, itu kita harus yang kita sepakati kita jalankan bersama, yang tidak kita sepakati kita saling berlonggar saja, tidak perlu saling menyalahkan. Karena sholaita ala wa ala ali Muhammad, dan atas keluarga Nabi Muhammad. Yang dimaksud dengan al di sini ini keluarga, yaitu adalah al-atba, pengikut. Berarti kalau kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, harapannya kita juga mendapatkan doa ini. Mungkin kan kita memahaminya al itu artinya keluarga, hanya untuk keluarganya Nabi saja. Tidak, karena al itu adalah makna secara umum adalah al-atba, pengikut. Artinya kalau keluarganya Nabi tapi tidak mengikuti Nabi tidak dapat doa ini. Abu Jahal termasuk dari bagian keluarganya Nabi, tapi apakah mendapatkan doa ini? Tidak, karena tidak mengikuti Nabi. Kita bukan keluarganya Nabi, tapi kalau kita berusaha mengikuti ajaran Nabi, maka insya Allah kita juga termasuk Ali Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad SAW. Kama sholaita, sebagaimana engkau membacakan sholawat ala Ibrahim, kepada Nabiullah Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarganya Nabi Ibrahim. Kalau keluarganya Nabi Ibrahim itu difahami hanya keluarga nasab saja, hanya istri dan anaknya, sedikit sekali. Karena hanya istri Nabi Ibrahim 2, putranya Nabi Ibrahim itu 2 orang, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Tapi kalau ini difahami al-atba, pengikutnya Nabi Ibrahim, dan banyak. Dan semua ajaran Rasulullah SAW itu mengikuti ajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan di sini kita berusaha memahami supaya kita dalam sholat itu menyelisihi orang Yahudi. Orang Yahudi yakin Nabi Ibrahim itu adalah kakek moyang mereka. Umat Islam juga meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat juga meyakini bahwa Nabi Ibrahim itu juga adalah keturunan sampai Nabiullah Muhammad SAW. Hanya saja perbedaannya, kalau orang-orang Yahudi tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tapi kalau Nabi Muhammad mau mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa orang-orang Yahudi tidak mau mengikuti ajaran Muhammad? Karena ajaran Nabi Muhammad Khatamul Anbiya, penutup para nabi, itu bukan dari keturunan mereka. Kalau orang-orang Yahudi itu dari keturunan Bani Ishak, tapi kalau Nabi Muhammad SAW dari keturunan siapa? Bani Ismail. Maka dari sebab itu ada sifat hasad, iri. Kenapa penutup para nabi? Lawang semua nabi dari keturunan Bani Ishak, kok ini penutup nabi dari Bani Ismail? Makanya orang-orang Yahudi tidak terima. Nah, untuk supaya kita itu menyelisih orang Yahudi, kita meyakini Nabi Ibrahim adalah kakek moyang Rasulullah SAW. Orang-orang Yahudi meyakini Nabi Ibrahim juga kakek moyangnya. Hanya saja kalau orang-orang Yahudi mau mengimani kepada seluruh para nabi kecuali Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad dan pengikutnya itu mau mengikuti kepada semua para nabi. Makanya dalam akhir surat Al-Baqarah itu kan disebutkan kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Karena apa? Mengimani kepada semua rasul itu orang Yahudi nggak mau. Kalau iman kepada Nabi Musa mau, Nabi Isa mau, kalau kepada Nabi Muhammad tidak mau. Itulah yang membedakan antara ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW, dan ajaran-ajaran orang-orang Yahudi. Nah, sampai inna ahmidu. Jadi dari sini kita memahami apa? Ketika kita membaca sholawat, itu sebagai pembeda antara kita dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi meyakini Nabi Ibrahim kakek moyang mereka. Kita umat Rasulullah SAW meyakini Nabi Ibrahim juga kakek moyangnya Nabi Muhammad. Hanya saja orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad mengajarkan untuk mengimani semua para Rasul.
Maka itulah yang membedakan. Maka dalam sholat kita, ketika kita bisa memahami hakikat sholat itu tadi sampai sedalam itu, insya Allah di luar sholat kita akan berusaha untuk apa? Menyelisihi dari ajaran orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi tidak akan terima sampai umat Islam itu mengikuti milah mereka. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Gitu. Nah ini sing bukti tondo jelas itu hari libur. Hari libur padahal kalau Nabi mengatakan Sayyidul Ayyam itu hari Jumat. Tuanya hari Jumat. Tapi kita asing kelipun mulai biasanya liburnya di Ahad tapi asing dikit Jumat ya malah disenani ditokne ing pabrik misalnya dari karyawan pabrik. Kalau di kantor ya malah di DO kali kantor ya. Nah, itu salah satu contoh. Makanya kalau Nabi mengatakan la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin. Sungguh benar-benar umat Muhammad itu akan mengikuti milahnya orang Yahudi shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Sampai masuk ke dalam lubang biawak pun la dakhaltum. Niscaya kalian akan memasukinya. Artinya apa? Di sini berarti dalam sholat kita perlu adanya fondasi yang kuat dalam memahami hakikat sholat itu tadi. Jadi insya Allah kita mengusahakan nanti mulai besok sholat subuh dan seterusnya dalam sholat kita itu memahami sholat itu hakikatnya menyelisih orang Yahudi, berarti di luar sholat saya harus menyelisih orang Yahudi. Jadi istilah itu sakit. Berarti dalam produk-produk Yahudi perlu saya hindari. Ini tuh nggak sabun, tuh nggak sampo, dan itu ampun, saya merek-mereknya Yahudi. Sampai ke arah situ, hakikat sholat itu mengajari kita sampai ke dalam, sampai ke arah situ itu. Kalau kita memahami hakikat sholat secara benar. Iya, mengatakan mengenai masih 9 menit sebelum diakhiri, mengenai modern berkait yang dari ditampilkan. Insya Allah sangat dipahami, insya Allah. Tetap ya mengenai sama-sama nafas dahulu, insya Allah dalam sambung dan pertemuan sanes menaruh kesempatan menarik kebetulan nonton ya, insya Allah saya pun disambung oleh Ustaz Yusuf Abdullah dan Ustaz Yunus. Pertemuan kita wonten kesempatan kali punika akhiri wasan hamdalah kafarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.